Assalamualaikum, saya Arif Rahmatillah. Di sini saya akan menjelaskan bab 9. Bahasa Melayu Lingua Franca Islam. Bahasa Melayu berperan sebagai bahasa perantara perdagangan di kota-kota pelabuhan sehingga bahasa Melayu tidak hanya tersebar di sepanjang wilayah kepulauan, tetapi bahkan menjadi lingua franca satu-satunya di antara penduduk Nusantara dan orang asing. Bahasa Melayu juga sudah memainkan peran penting sebagai bahasa dakwah untuk penyebaran agama Islam di Nusantara. Sebutan Melayu pertama kali dikenal sebagai nama sebuah kerajaan di pesisir Sumatera, yaitu Kerajaan Malayu yang pada tahun 690 menjadi wilayah kekuasaan Sriwijaya. Kedudukan Sriwijaya sangat penting sebagai pusat perdagangan yang terletak di rute laut utama antara India dan Cina. Bahasa Melayu juga telah mengambil peranan sebagai bahasa perantara perdagangan di kota-kota pelabuhan, sehingga bahasa Melayu yang tersebar di sepanjang wilayah kepulauan menjadi lingua franca satu-satunya di antara penduduk Nusantara dan orang asing. Selanjutnya, pertumbuhan bahasa Melayu abad 15. Abad 15 di Malaka masih ditemukan prasasti dalam bahasa Melayu lama dengan huruf Kawi, yaitu Prasasti Pengkalan Kempas 1467. Prasasti ini pada mulanya dipahat dalam huruf Kawi kemudian dilanjutkan dengan huruf Jawi. Sebenarnya sejak abad 14, seperti terlihat dalam Prasasti Terengganu, bahasa Melayu telah semakin meninggalkan bahasa Melayu lama dan beralih ke bahasa Melayu praklasik, yaitu bahasa Melayu arkais yang ditulis dengan huruf Jawi. Bahasa Melayu praklasik itu terdapat pada beberapa teks hikayat, seperti Hikayat Seri Rama versi Selabear, 1917, Hikayat Aceh edisi Iskandar, 1958, Hikayat Muhammad Hanafiah edisi Brakel, 1975, dan Hikayat Bayan Budiman. Bahasa Melayu praklasik mengandung kata-kata arkais dan ejaan Jawi yang khusus. Selanjutnya, pertumbuhan bahasa Melayu abad 16. Pada masa ini terdapat sebuah terjemahan yang berasal dari Aceh, berjudul Agaid karya Antela Safi. Naskah bertanggal 998 H 1590 M. Mengandung teks dalam bahasa Arab dengan terjemahan antar baris. Dalam bahasa Melayu, membicarakan ilmu kalam. Pada tahun 1635, Nuruddin Ar-Raniri membuat saduran dari karya Inil berjudul Durah Al-Farai. Atas pada tahun 1988 telah menerbitkan naskah ini dalam tulisannya berjudul The Oldest Non-Malay Translation of The Aqaid of An-Nasafi. Al-Atas mengaitkan tahun penerjemahan tersebut dengan perkiraan kehadiran Syekh Jilani bin Hasan bin Muhammad Hamid dari Ranir, yaitu paman Nuruddin Ar-Raniri, yang untuk kedua kalinya datang ke Aceh pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah tahun 1588 sampai tahun 1604. Sebenarnya ada peristiwa lain yang lebih penting bersamaan dengan tahun tersebut, ialah dikirimnya kitab At-Tuqfah Al-Mursalah ila Rum An-Nabi, karangan Muhammad Fadlullah Al-Burhanpuri, yang berisi ajaran Martabat 7. Pada tahun itu, 1590, kitab tersebut dikirim ke Aceh dari India atas permintaan Syekh Syamsuddin As-Sumatrani. Diduga pada masa itu, Hamzah Al-Fansuri telah meninggal dunia, sebab dalam tulisan-tulisannya ia hanya menampakkan diri sebagai pengikut taat Ibnu Arabi yang hanya mengenal martabat 5, akan tetapi di samping karya terjemahan tersebut, pada paruh akhir abad 16 ini terdapat juga karya asli yang memperlihatkan kemampuan pemakaian bahasa Melayu yang tinggi pada sang penyair sufi Hamzah Al-Fansuri. Lewes menduga Hamzah meninggal sekitar tahun 1590-an. Di sini lebih dahulu dibicarakan aspek kebahasaan karya terjemahan Agaid yang dibahas oleh Asma Haj Omar. Setelah itu dibicarakan aspek kebahasaan karya-karya Hamzah Al-Fansuri sebagai karya asli, bukan terjemahan. Selanjutnya, perkembangan bahasa Melayu 17. Sastraan Melayu berkembang pesat pada permulaan abad 17. Sesungguhnya, sejak abad XVL, menurut Braginski, kesusastraan Melayu telah menemukan jati dirinya dalam hal penciptaan karya-karya baru yang dikenal dengan istilah hikayat klasik Melayu, sebagai belles lettres.
Genre sastra kitab baru muncul pada akhir abad 16 atau awal abad Hexvel, ditandai dengan munculnya karya asli dari tangan Hamzah Al-Fansuri. Karya-karya terjemahan dan saduran sudah ada lebih awal lagi, tetapi kegiatan puncaknya datang hampir bersamaan dalam abad tersebut. Pola terjemahannya menurut penelitian Van Ronkel, ada beberapa macam. 1. Terjemahan antar baris, di bawah kata-kata Arab dituliskan terjemahan Melayunya. Seperti terlihat pada terjemahan Quran dan Fath al-Qorib karya Ibnu Qasim. 2. Menyalin teks Arab sedikit demi sedikit yang diikuti dengan terjemahan Ria ke dalam bahasa Melayu. Susunan kalimat di sini lebih diperhatikan, walaupun pinjaman Arab. Dalam bagian-bagiannya amat baniyah. Cara ini dipakai dalam terjemahan Barahin dalam Bidayah al-Hidayah. 3. Teks Arab yang dikutip hanya bagian yang penting-penting, selebihnya berupa terjemahan tanpa disertai teks Arab. 4. Ada juga terjemahan yang tidak menampilkan teks Arab yang diterjemahkan, seperti terjemahan karya-karya Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, Minhaj al-Abidin. Kebanyakan sastra kitab mengalami proses terjemahan dengan menggunakan sistem antar baris, di samping terdapat juga pola terjemahan dengan menggunakan sistem terjemahan per paragraf seperti yang biasa dilakukan oleh Nuruddin Ar-Raniri dalam. Terima kasih.